Halo teman-teman, kembali lagi di Indo Moto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, tes pramusim MotoGP 2021 di Sepang resmi dibatalkan. Yang kedua, petinggi Honda, kami harus lakukan apa saja untuk membantu Marc Marquez. Yang ketiga, Eva Wigeldam, sosok wanita di Repsol Honda dan MotoGP 2020. Ayo, kita kupas tuntas satu persatu. Tes pramusim MotoGP 2021 di Sepang resmi dibatalkan. Tes pramusim MotoGP 2021 yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia pada medio Februari resmi dibatalkan. Keputusan itu dikonfirmasi langsung oleh MotoGP melalui laman resmi mereka pada Selasa 12 Januari 2021 malam waktu Indonesia Barat. Agenda tes pramusim di sirkuit Sepang semula dijadwalkan berlangsung dengan sesi shakedown tes pada 14-16 Februari 2021 dan tes resmi dilakukan pada 19-21 Februari. Namun MotoGP pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan tes tersebut menyusul status darurat yang diberlakukan pemerintah Malaysia karena melonjaknya kasus COVID-19. Melansir Kompas.com, Raja Malaysia memang telah mengumumkan keadaan darurat nasional untuk menangani lonjakan kasus virus corona pada Selasa 12 Januari 2021. Status darurat tersebut akan berlangsung hingga 1 Agustus 2021, tetapi bisa dicabut lebih awal jika jumlah kasus baru COVID-19 di Malaysia melambat. Meski demikian, MotoGP mengumumkan bahwa tes pramusim di Qatar direncanakan bakal digelar sesuai jadwal. FIM, IRTA, dan Dona Sport dengan menyesal mengumumkan pembatalan tes shakedown dan tes pramusim resmi di Sepang. Demikian pernyataan resmi MotoGP. Pandemi virus corona yang sedang berlangsung dan pembatasan wilayah mengharuskan pembatalan kedua tes tersebut yang berlangsung di sirkuit internasional Sepang, Malaysia pada Februari. Tes pramusim Qatar yang akan digelar di sirkuit internasional Losail pada 10-12 Maret 2021 masih terus dikonfirmasi. Pembaharuan dan perubahan lebih lanjut akan segera diumumkan setelah adanya keputusan. Adapun MotoGP 2021 bakal diawali dengan GP Qatar pada Maret mendatang. MotoGP Qatar akan dilangsungkan di sirkuit internasional Losail pada 28 Maret 2021. Petinggi Honda, kami harus lakukan apa saja untuk bantu Marc Marquez. Salah satu petinggi Honda Racing Team, Tetsuhiro Hikita, memastikan pihaknya akan membantu Marc Marquez maksimal mungkin pada MotoGP 2021. Pernyataan Tetsuhiro Hikita kali ini berkaitan dengan pengembangan motor Honda RC213V. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail bagaimana kondisi Marc Marquez saat ini yang belum pulih dari cedera letak tulang lengan kanan. Kami saat ini terus memantau kondisi Marc Marquez. Kami juga bekerja keras agar Marc Marquez bisa mendapatkan motor terbaik pada tes pramusim MotoGP 2021 di Sepang, Malaysia, kata Tetsuhiro Hikita dikutip dari situs Diario AS. Kami harus melakukan apa saja yang kami bisa untuk membantu Marc Marquez, tutur Tetsuhiro Hikita menambahkan. Honda memiliki kewajiban dan komitmen tidak hanya untuk tim pabrikan, melainkan juga tim satelit. Kami akan bekerja keras mengembangkan motor yang bisa membawa Honda meraih Clipper Crown, ucap Tetsuhiro Hikita menambahkan. Pernyataan Tetsuhiro Hikita tentu tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi Marc Marquez. Sejak Marc Marquez menjalani operasi ketiga pada 3 Desember 2020, Honda secara resmi tercatat hanya pernah sekali mengabarkan bagaimana kondisi pembalap asal Spanyol itu. Kabar itu adalah Marc Marquez akan menjalani pemulihan pasca operasi dan perawatan antibiotik di rumahnya yang terletak di Spanyol. Dalam rilis resmi itu, Honda Racing Team tidak menjelaskan berapa lama perkiraan Marc Marquez harus menjalani pemulihan cedera. Di sisi lain, Marc Marquez juga belum memberi perkembangan apapun mengenai
pemulihan cederanya. Pada 28 Desember 2020, manajer LCR Honda Lucio Senilo sempat membocorkan bagaimana kondisi Marc Marquez. Lucio Cesinello mengaku ragu Marc Marquez akan pulih dan bisa tampil pada tes pramusim ataupun seri awal MotoGP 2020. Marc Marquez akan absen mengikuti tes pramusim MotoGP 2021 di Malaysia dan Qatar, kata Lucio Cesinello dikutip dari situs Diario AS Senin 28 Desember 2020. Melihat Marc Marquez tampil pada seri pembuka rencananya 28 Maret 2021 sepertinya juga cukup sulit. Namun saya berharap itu bisa terjadi, tutur Lucio Cesinello. Pemulihan cedera Marc Marquez seperti harus dimulai lagi dari awal setelah operasi ketiga. Marc Marquez harus menjalani operasi ketiganya karena terapi kejut yang digunakan untuk menyembuhkan cedera patah tulang lengan kanannya tidak membuahkan hasil maksimal. Agenda dari operasi ketiga Marc Marquez adalah memasang pelat titanium baru sekaligus memindahkan atau pencangkokan bagian tulang pinggul yang kaya sel darah merah ke lengan kanannya. Setelah operasi ketiga, Marc Marquez harus menjalani perawatan antibiotik dan diprediksi membutuhkan waktu 12 pekan atau 3 bulan untuk pulih dan bisa kembali ke balapan. Dikutip dari Diario AS, masa pemulihan Marc Marquez bisa saja diperpanjang jika perawatan antibiotiknya tidak berjalan maksimal. Marc Marquez tentu harus mempercepat proses pemulihan itu jika ia ingin tampil pada seri pembuka MotoGP musim depan yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Maret 2021 di Qatar. Adapun tes pramusim rencananya akan digelar di Malaysia pada 19 sampai 20 Februari dan dilanjutkan di Qatar pada 10 sampai 12 Maret. Dikutip dari situs Diario AS, masa pemulihan Marc Marquez bisa saja diperpanjang jika perawatan antibiotiknya tidak berjalan maksimal. Marc Marquez tentu harus mempercepat proses pemulihan itu jika ingin tampil pada seri pembuka MotoGP musim depan yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Maret 2021 di Qatar. Adapun tes pramusim rencananya akan digelar di Malaysia pada 19 sampai 20 Februari dan dilanjutkan di Qatar pada 10 sampai 12 Maret. Musim depan Marc Marquez tak lagi bertandem dengan adiknya Alex Marquez di Repsol Honda. Marc Marquez nantinya akan bahu-membahu mengembangkan motor RC213V dengan Pol Espargaro yang pindah dari Red Bull KTM. Kedatangan Pol Espargaro membuat Alex Marquez harus turun ke tim satelit LCR Honda. Alex Marquez pindah ke LCR Honda dengan menggantikan Cal Crutchlow yang memutuskan pindah ke Yamaha untuk menjadi pembalap penguji. Eva Wingelendamm, sosok wanita di Repsol Honda dan MotoGP 2020. Dunia balap MotoGP selalu identik dengan kalangan pria, kendati wanita juga banyak yang menyukainya dan bekerja di dalamnya. Namun identitas itu perlahan mulai berubah dengan adanya seorang wanita yang bekerja di tim Repsol Honda pada MotoGP 2020. Dia adalah wanita asal Belanda yang saat ini tinggal di Spanyol, Eva Wingelendamm. Eva mahir dalam 4 bahasa selain Belanda, yakni Jerman, Spanyol, Inggris, dan Prancis. Dia sejatinya tidak begitu asing dengan dunia olahraga, baik balap motor maupun sepak bola. Eva pernah bekerja sebagai interpreter untuk Levante FC ketika tim tersebut bermain pada gelaran Piala Eropa tahun 2012. Wanita lulusan Universitas de Valencia tersebut juga pernah merasakan olahraga Formula One atau F1 meski bekerja sebagai event hospitality. Kini Eva bergabung dengan tim Repsol Honda menjadi koordinator tim.
Seperti diketahui, Repsol Honda bukan sembarang tim di MotoGP. Tim tersebut melahirkan juara dunia seperti Marc Marquez sebanyak 8 kali. Melansir resmi MotoGP, dia adalah satu-satunya wanita di tim di antara peserta MotoGP 2020 dan menjadi bintang Woman in MotoGP pertama di tahun baru ini. Satu-satunya yang dimaksud adalah sosok wanita yang bekerja di pedok dengan jabatan penting dalam sebuah tim MotoGP 2021. Perjalanannya berawal dari menjadi penerjemah untuk merchandising selama GP Belanda di Essen pada tahun 2009. Saya pikir itu adalah tawaran yang menarik, jadi saya menerimanya, ujar Eva dikutip di laman resmi MotoGP. Ketika saya tiba, saya terkejut dengan jumlah orang yang hadir di balapan. Itu luar biasa. Kemudian, setelah GP, merchandiser bertanya apakah saya ingin ikut balapan lain bersama mereka di Laguna Seca. Saya menerima. Hal berikutnya, saya berada di San Francisco, jelas dia. Lambat laun, kepercayaan terus mengalir kepadanya sehingga mendapat pekerjaan di bawah Dorna Sport pada tahun 2017. 2 tahun berikutnya dia bergabung dengan Repsol Honda di bawah kepemimpinan Alberto Puig. Bekerja untuk Dorna membuat saya bertemu dengan Alberto Puig. Lalu, ketika ada kesempatan, dia bertanya apakah saya tertarik menjadi koordinator tim Repsol Honda. Lambat laun, kepercayaan terus mengalir kepadanya, sehingga mendapat pekerjaan di bawah Dorna Sport pada tahun 2017. 2 tahun berikutnya, dia bergabung dengan Repsol Honda di bawah kepemimpinan Alberto Puig. Bekerja untuk Dorna membuat saya bertemu Alberto Puig. Lalu, ketika ada kesempatan, dia bertanya apakah saya tertarik menjadi koordinator tim Repsol Honda, ungkapnya. Eva tak berpikir panjang menerima tawaran dari Alberto Puig. Ketika Marc Marquez memenangkan gelar pada 2018, saya masih belum bekerja di Honda. Akan tetapi, sudah dipastikan saya akan menjadi anggota timnya pada musim berikutnya. Jadi, saya mengirimi pesan kepada Alberto Puig untuk memberinya selamat. Tanggapannya menyentuh saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa mereka akan mencoba lagi pada tahun berikutnya dengan mengandalkan kontribusi saya. Saat itu saya menyadari bahwa tim ini akan menuntut banyak komitmen dari saya karena mereka selalu mengincar posisi puncak. Menjadi orang yang kompetitif, saya mendapatkan konfirmasi bahwa saya akan merasa nyaman di lingkungan itu. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda, dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.